Nyoman Buryade, saya dari Bali, dan saya bersyukur sekali berada di Tiansi. Di Tiansi ini yang mengubah kehidupan saya. Mungkin pada hari ini saya akan sharing siapa saya. Ya, saya adalah dari keturunan orang miskin, dari kakek, bapak, dan saya tuh miskin. Dan untuk sekolah pun dulu saya juga berat sekali. Nah, karena dari kakek, bapak miskin, saya sekolah dengan biaya sendiri. Terus sekolah di SMP juga dengan sambil bekerja, mencangkul tanah orang, bukan milik saya. Kemudian melanjutkan lagi di SMA. Di SMA itu juga saya nggak bisa bayar SPP. Kemudian setelah tamat di SMA itu, ya karena kan nilai saya, ijazah saya itu semuanya jelek-jelek sekali nilainya. Dulu juga pernah waktu di SD tidak naik kelas 3 kali. Makanya setelah saya tamat di SMA, saya merantau ke Denpasar. Saya sempat bekerja di supermarket terbesar di Bali sebagai tukang sapu. Nggak lama sih, cuma 8 tahun seperti itu. Kemudian saya punya pacar, kemudian setelah itu menikah. Saya pindah pekerjaan saya menjadi tukang parkir. Nah, tukang parkir itu saya kurang lebih selama 10 tahun. Artinya total saya bekerja sebagai tukang sapu dan tukang parkir itu selama 18 tahun. Nah, saya kenal di Tiansi ini awalnya karena sakit ambien yang sangat akut. Saya sudah berobat kemana-mana, sudah ke rumah sakit, tidak kunjung sembuh. Bahkan saya divonis oleh dokter harus dioperasi. Nah, pada saat itu saya nggak berani operasi. Saya juga mencoba segala alternatif, tapi tidak ada perubahan juga. Dan juga saya juga pernah berobat ke dokter spesialis ambien, tapi nggak ada perubahan. Dan syukur waktu di tukang parkir itu saya ketemu teman lama saya. Beliau menawarkan produk ini. Awalnya sih saya nggak mau beli, karena apa ya, bagi saya sendiri di kondisi tukang parkir dulu itu harganya mahal sekali, bagi saya nggak terjangkau seperti itu. Karena waktu di tukang parkir gaji saya cuma 600, kadang 700 ribu seperti itu. Untuk makan saya kurang, untuk beli produk saya nggak berani. Karena semakin hari akhirnya ambien saya semakin parah, akhirnya sampai saya pakai pampers seperti itu karena darah saya juga keluar. Dokter sudah memvonis harus dioperasi. Nah, pada saat itu teman saya datang lagi, beliau menganjurkan ini ada produk obat Cina bagus sekali, sudah banyak sembuh. Nah, pada saat itu dalam kondisi saya tidak punya uang, di kondisi saya tidak punya uang, saya terpaksa beli obatnya ini. Waktu itu kalsium, citosan itu senilai 600 ribu dengan menjual semua perhiasan anak-anak saya. Dan bersyukurnya saya minum itu dalam waktu 1 minggu, ambien saya tidak mengeluarkan darah, dan terus sampai saat ini ambien saya tidak pernah kambuh lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya saya gabung juga. Akhirnya saya terus minum produknya, saya sambil jalankan usaha ini. Saya cerita tentang apa yang saya tahu produknya, saya dikasih brosur. Akhirnya saya, kebetulan ada tetangga saya yang lebih parah daripada saya pakai waktu itu pakai logika aja, sakit sama obat sama pasti sembuh seperti itu. Akhirnya saya terus bercerita, akhirnya saya dapat bonus. Akhirnya ya lama-lama juga saya belum ngerti bisnis, saya nggak paham dengan bisnis karena terlalu banyak orang yang beli produk. Ada orang yang sakit, anaknya panas, terus saya kasih produknya zinc yang kalsium. Ada juga ada yang diabetes, yang lehernya borok, saya tangani itu sembuh. Nah, dari situlah banyak orang belanja minta gabung, dan saya juga belum mengerti bisnis. Karena bulan depannya saya dikasih bonus waktu itu pertama sekali 1 juta. Saya juga kaget. Terus bulan berikutnya saya dapat bonus 1,5 juta. Beliau mengatakan ini ongkos ngomong. Nah, pada saat itu saya tanya pada upline saya, kalau saya jalankan bisa tidak dapat lebih banyak ini? Bisa. Nah, seperti itu akhirnya saya jalankan di sini, karena saya menjadi peringkat bintang 4. Nah, di peringkat bintang 4 saya diajak pertemuan. Nah, di pertemuan itu saya nggak ngerti, katanya saya naik peringkat bintang 4. Nah, karena MC-nya manggil Pak Buryade, new bintang 4
lompat saya ke depan, akhirnya saya karena tidak biasa berbicara di hadapan orang banyak, tangan saya gemeter seperti ini, kaki lutut saya juga gemeter, bibir saya gemeter, nah terpaksa tangan mic-nya tuh saya tempel di bibir saya, akhirnya saya gemeter, akhirnya saya sampai keluar kencing, seperti itu. Akhirnya sebelum sempat saya ngomong, saya kembalikan mic-nya kepada MC dan saya langsung kabur keluar. Semenjak itu saya nggak mau lagi jalankan usaha ini. Saya bilang kepada saya, walaupun banyak dapat uang selama masih ada berbicara ke depan, saya nggak mau. Nah seperti itu. Nah seperti itu kondisi saya dulu. Saya memang sangat pemalu, introvert, tangannya agak gemeter gini lagi. Nah seperti itu. Akhirnya saya sampai diajarin oleh upline saya dikasih tulisan, disuruh ngapalin. Ini apalin nanti putihan. Nama Budi Ade, latar belakang, karyawan supermarket, nah seperti itu. Saya hafalin tuh, nanti saya diajak pertemuan, habis lagi pertemuan nanti saya mau diajak makan. Hanya pikiran saya ada dimakan tuh aja, nah, seperti itu. Akhirnya terpaksa saya hafalin, kadang di kamar mandi saya hafalin, setiap mandi saya hafalin, perkenalkan nama saya Nyoman Budi Ade, latar belakang, karyawan supermarket. Saya nggak dikasih, jangan pakai tukang parkir, jelek sekali, nah seperti itu. Karena setelah itu saya diajak lagi ke pertemuan, nah saya sudah hafal dengan teks yang di bawah tuh. Nah setelah itu dipanggil lagi, yang bagi new bintang 4 silakan maju ke muka. Nah pada saat itu saya sampai, nah saking cepatnya, biar pingin saya cepat turun dari atas panggung, saya dengan cepat berbicara, nah, perkenalkan nama saya karyawan supermarket, latar belakang Budi Ade, nah seperti itu. Dan itu terjadi berkali-kali. Nah seperti itu. Dan itu kondisi saya. Nah, dan akhirnya saya terus belajar sama upline saya, terus beliau membimbing, teman saya yang sangat luar biasa membimbing saya, memapa saya. Akhirnya saya ngikut, saya suruh pertemuan, saya suruh home meeting. Akhirnya saya bisa naik ke peringkat bintang 6. Kemudian saya berjuang lebih keras lagi, saya sudah mengerti tentang bisnis, saya sudah paham tentang membangun aset, saya paham sekali bahwa disinilah tempat saya. Karena saya sering mengikuti pertemuan-pertemuan itu, di sana saya ada pembicara yang mengatakan ya, tidak harus hebat untuk memulai itu, tapi harus mulai biar nanti menjadi hebat. Nah itu walaupun di kondisi saya, ada juga pembicara mengatakan tidak harus hebat, goblok-goblokin aja bisnis ini, semakin goblok semakin bagus, semakin goblok semakin sukses. Nah seperti itu. Nah itu saya merasa pada saat itu aku banget, nah di sini tempat saya. Nah disitulah jiwa saya fokus di bisnis ini. Nah seperti itu. Akhirnya karena saya mengikuti upline saya bisa naik di peringkat new bintang 7. Nah di new bintang 7 waktu itu saya dapatkan di bulan pertama new bintang 7 saya dapatkan 25 juta. Kemudian berikutnya new bintang 7 ke bulan kedua saya dapatkan sampai 30 juta. Akhirnya saya mengundurkan diri sebagai tukang parkir. Nah, mengundurkan diri sebagai tukang parkir. Akhirnya saya berjuang lagi di usaha ini. Akhirnya saya bisa naik ke peringkat bintang 8. Nah, di peringkat bintang 8 ini pada saat itu saya bisa beli mobil cash, mobil niaga, seperti itu. Akhirnya kondisi saya dulu nggak pernah kebayang bisa nyetir, punya mobil, nggak pernah kebayang, nggak pernah bercita-cita punya mobil. Tapi melalui bisnis Diansi, saya bisa beli mobil, walaupun pada saat itu saya belum bisa nyetir sama sekali. Nah seperti itu. Akhirnya beberapa bulannya, nggak nyampe lagi 6 bulannya setelah saya bisa beli mobil, saya diumumkan peraih mobil mewah. Nah seperti itu. Dari situ saya kadang merasakan dengan kondisi saya, dengan segala keterbatasan saya, kok bisa 2 punya mobil. Nah seperti itu. Dan saya nggak merasa gitu loh, gimana ya, nggak sadar bahwa saya sebagai tukang parkir, tukang sapu kok 2 punya mobil. Karena sehari-harinya kalau saya keluar, saya masih bawa motor. Kadang kalau keluar bawa motor, kadang hujan di tengah jalan, saya pakai mantel seperti itu. Kadang istri saya ingat, ngapain kita bawa mantel Bu? Pak, kita kan punya mobil 2 di rumah. Oh iya ya, kadang balik lagi ke rumah. Bagi saya itu Diansi ini terlalu cepat mengubah kehidupan keluarga saya. Dan saya memang berjuang di bisnis ini ya saya sepenuh hati. Karena ya apapun yang terjadi saya sukses. Walaupun saya banyak keterbatasan dan
tidak pintar bicara, tidak punya uang. Saya cuma hanya tamatan SMA, tapi sangat berjuang di sini. Dan samping itu juga saya lagi beberapa tahunnya saya diumumkan mobil yacht, yaitu kapal pesiarnya. Nah, dari kapal pesiarnya itu saya bisa membangun tempat suci, itu pura di keluarga saya, itu bukan untuk saya tapi untuk 40 kakak. Nah, itu terus sisanya lagi saya membangun rumah tingkat di Denpasar. Banyak hal yang sudah saya dapatkan yang tidak bisa dibayar dengan uang nih, pengembangan diri di situ itu. Dari awalnya tidak bisa bicara, tidak pintar bicara ya. Sekarang ya seperti ini, seperti itu. Dan itu. Tempat suci dan rumah idaman keluarga saya itu yang sudah saya bisa dapatkan juga. Kalau jalan-jalan ke luar negeri saya sudah banyak sekali ya. Dubai juga sudah pernah juga, India, Korea Selatan, Turki, itu udah 3 benua lah. Bang parkir ya. Bang parkir jalan-jalan dulu nggak pernah kebayang jalan-jalan ke luar negeri, nggak pernah kebayang. Sampai ya tukang parkir nggak pernah kebayang punya 2 mobil, nggak punya rumah bertingkat, itu nggak pernah kebayang. Nah, tapi Tiansi ini merubah semuanya. Nah, jangan lihat kondisi saat ini ya. Yang terpenting Anda mau udah berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai. Karena saya juga mempunyai impian. Karena saya harus sukses di bisnis ini. Saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolah yang lebih berkualitas. Saya tidak ingin mewariskan tukang parkir kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi saya harus sukses. Saya nggak peduli apa kata orang lain. Karena anak saya adalah tanggung jawab saya. Nah, bagi teman-teman yang mau berjuang, ada saran saya, temukan alasannya, temukan impiannya, terus berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai. Kalau saya ya mungkin tukang parkir, tukang sapu bisa. Saya percaya teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada saya. Saya percaya dan yakin Anda pasti jauh lebih bisa. Seperti itu. Kalau tukang parkir bisa, Anda juga pasti bisa. Terima kasih waktunya untuk edisinya. Terima kasih Pak Inyoman Budiada untuk sharingnya dari awal belajar tukang dan sekarang sudah bisa menikmati dan juga bisa berbagi pada orang banyak. Untuk anak-anaknya bisa bangun umur juga, itu wow sekali. Terima kasih Pak atas sharingnya, sehat selalu dan salam untuk keluarga ya Pak. Ya. Kita lanjutkan selanjutnya.